Saya punya usaha batik aromaterapi, itu ciptaan saya sendiri, di mana produk itu sekarang sudah bisa diterima di dalam bahkan di luar negeri. Kemudian DSC itu ngambil kita, jadi kita tuh difoto, kemudian dibuatkan logonya. Jadi sekarang itu logonya itu ada siluet foto saya, di mana tujuannya itu di mana ada batik Alwaris, di situ ada saya. Jadi benar-benar mendunia, karena sering batik kami itu dibuat souvenir antar negara, tamu-tamu negara. Jadi misalkan itu souvenir dibawa oleh presiden dari negara mana, itu tentunya kan di situ ada saya, dan tujuannya itu memang kami akan membuka ekspansi yang lebih luas lagi di berbagai negara. Itu salah satu contohnya yang saya berikan untuk kami. Kemudian promosi pemasaran yang luas, sampai kami waktu ke US itu tahun 2016 itu dikasih uang saku sama DSC. Jadi itu yang membuat saya benar-benar terharu, karena kita udah jadi alumni tapi masih disupport banget, mulai dari mentor, mulai dari gini loh, pas pameran juga kita diajarin gini kalau pameran cara bagaimana menata, kemudian memilih produk yang untuk didisplay yang bagus. Sampai pas mau berangkat ke US kita dikasih uang saku, itu benar-benar bikin saya terharu. Seorang pengusaha itu sangat butuh mentor, butuh support, butuh pemasaran, butuh itu semua. Sedangkan kita nggak semua dari universitas ekonomi. Jadi dari mana dong kita dapat pelajaran tentang ilmu bisnis kalau bukan dari DSC? Sedangkan di Indonesia ini banyak sekali sebenarnya bibit-bibit unggulan yang belum muncul karena mereka banyak kendala, di mana ekonominya, keberaniannya, mentalnya. Sebenarnya kualitas produknya sangat bagus. Dan disinilah waktunya DSC tampil untuk kita semua masyarakat kecil, pada khususnya, pada umumnya ya semua masyarakat Indonesia yang ingin mau maju dan berkembang. Jadi awal waktu bikin Surya itu nggak kepikiran. Awalnya tuh ya kayak karena backgroundnya kreatif, jadi mungkin bikin production house itu yang penting bisa bikin video, terus bisa jual video. Udah, awalnya cuma itu. Terus pada suatu hari di tahun 2019 itu kita dapat ketemu lah, ada kesempatan ketemu sama DSC. Ya awalnya sih emang cuman mikir DSC itu sebagai klien aja, tapi setelah ikut prosesnya, ikut di dalamnya, ternyata malah jadi belajar banyak. Jadi selain belajar banyak, kita juga dapat relasi yang banyak. Terus akhirnya kok DSC bukan jadi kayak klien ya, malah jadi kayak partner, yang dimana banyak pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya terjawab atau tertrigger dari DSC. Kayak misal dulu mikirnya production house yang penting bisa bikin sama bisa jual, tapi ternyata bikin production house nggak cuman soal bikin sama jual, tapi juga gimana financialnya, gimana untuk bisa grow, gimana untuk bisa spreading, gimana untuk bisa abstrak-abstrak yang selama ini ada di kepala tuh akhirnya kayak setelah ketemu DS itu kayak oh ini tuh kayak dirumusin gitu loh. Oh ini tuh namanya value, oh ini tuh namanya ini, oh ini. Terus oh ternyata jalanin bisnis tuh nggak cuman jualan, tapi juga ada impact. Nah dari situ sih akhirnya ya Sure bisa berkembang dan ada sampai sekarang. Kreatif industri kayak kita, kayak hal-hal itu tuh hal yang paling nggak enak dipikirin, mungkin kayak finance, kayak manajemen. Nah cuman setelah itu kayak ternyata itu perlu, dan bergabung di DSC ini kita jadi punya semangat berkembang. Walaupun kayak DSC mungkin karena image-nya entrepreneur, tapi ternyata juga
buat kita pelaku industri kreatif tuh ekosistem ini tuh nggak salah. DSC itu mengajarkan gue bahwa bisnis itu tuh cuma soal lu mendengar dan mengosongkan gelas, karena setiap hari akan selalu ada hal yang baru dari para peserta tadi. Dan akhirnya di DSC yang tadinya gue sok-sokan jadi coach, malah kebalik sih, malah gue yang jadi coach. Jadi gue yang melihat, wah ini banyak hal baru yang gue bisa pelajari dari model bisnis. Dan ya blessing sih, sampai di tahun keempat masih dipercaya dan mengajarkan gue untuk memang bergerak bersama itu jauh lebih baik daripada kayak kemarin gue jalan sendiri. Jadi pengalaman 4 tahun itu kan gue juga berkembang ya, sampai akhirnya gue memutuskan menjadi serialpreneur, karena di 3 tahun terakhir kan gue selalu menggunakan title nih sebagai COO atau apa gitu. Akhirnya kemarin nyari juga, sambil kemarin kan sempat belajar juga ya. Nah gara-gara DSC juga gue mengemban lagi ilmu baru gitu, gue sambil ngambil pendidikan gitu ya, belajar lagi. DSC ini salah satu rumah baru gue juga untuk bertumbuh gitu, karena selain ini rumahnya para UMKM yang ternyata nggak kecil-kecil, banyak banget yang bisnisnya udah di atas 5 miliar, 10 miliar setahun gitu ya, dan dapat teman baru juga gitu, dan pengalaman baru. Jadi seru aja punya rumah selain rumah kita sendiri gitu ya, lalu rumah di kantor gitu, dan ada rumah baru yang akhirnya bertemu orang-orang baru yang punya mimpi baru dan suatu saat bisa berkolaborasi. Dan kolaborasi itu sebenarnya ujung-ujungnya nggak selalu bisnis, kadang-kadang punya jejaring yang oke juga akhirnya mempertemukan kita dengan orang-orang baru yang mungkin ujungnya nanti bisa jadi sesuatu atau legacy yang akhirnya bisa bikin kita bergerak bersama, walaupun kadang-kadang tujuannya bisa beda. DSC ini kan pada level coalescence nih, pemadatan. Kamu sudah tahu persis kamu mau ngapain nih terhadap keresahanmu. Oke, aku mau bisnis. Aku mau jadi entrepreneur. Nah, tempatnya adalah di DSC untuk belajar bisnis itu. Nah, ini meshing dari banyak bidang ilmu itu tadi pada framework yang berbeda disediakan oleh DSC. Kamu akan punya basic knowledge untuk melakukan apa yang perlu kamu lakukan satu langkah ke depan. Nggak perlu ahli ekonomi, nggak perlu ahli nanam lele, melihara lele, tapi good enough untuk move forward dan ada ruang untuk mengupgrade diri kalau pengen pengetahuan lebih. Nah, itu ruang yang sangat dibutuhkan di masyarakat Indonesia. DSC sangat punya potensi untuk mengelevate itu. Tapi untuk sampai ke situ juga perlu prerequisite yang banyak nih. Gimana trust itu bisa dikuantifikasi, bukan dikuantifikasi ya, bisa menjadi storage value. Wah, ini ngomong agak kompleks lagi nih. Nama kan storage value. Storage value atas trust. Kalau si A membohongi 5 orang ngomong nama itu diasosiasikan dengan ngutang nggak pernah bayar kan misalnya gitu. Ini kan storage value dari nama itu. Nah, untuk memegang storage value ini dibutuhkan sebuah sistem. Oke, sistem nama, sistem testimoni mungkin bekerja pada society yang kecil, pada rentang bisnis yang tidak lebar. Tapi kalau udah ngomong nasional, udah ngomong regional, ini butuh trust system yang lebih robust nih untuk membangun ekosistem yang berdasarkan trust itu saja. Dan menurut pemahaman saya, mekanisme ekonomi yang tidak hanya berdasarkan harga akan lebih sehat. Dia juga berdasarkan pada value. Jadi humannya yang diekspresikan bukan hanya urusan resources, tapi juga urusan visi, urusan ekspresi, urusan dirinya juga terlibat dalam exchange ekonomi tersebut. DSC sangat punya potensi untuk mengelevate itu.